kalau teman-teman pemula, otomatis teman-teman harus belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah cara membukanya. Kalau cara membukanya ini tinggal start, habis itu teman-teman al program. Di sini biasanya teman-teman di sini ada namanya Microsoft Office. Nah, Microsoft Office di sini ada Excel. Microsoft Excel. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan Microsoft Excel yang terbaru 2010 atau 2016, tampilannya mungkin sedikit berbeda ya, tetapi pada dasarnya sama. Nah, ini saya menggunakan Microsoft Excel 2007. Nah, buat teman-teman yang baru pemula, yang baru belajar Excel, ikuti penjelasan saya, tahapan-tahapan apa saja yang harus dipahami supaya pekerjaan administrasi dapat kita selesaikan dengan cepat. Jadi tidak harus jago ya, tapi paling tidak bisa. Nah, yang pertama kita pahami menunya terlebih dahulu. Untuk home di sini ada beberapa menu. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini untuk copy paste ini untuk yang paling pinggir ini untuk paste, ini cut ini untuk menghilang, untuk memindahkan data. Kalau copy itu untuk mengcopy, habis itu mempaste. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tombol-tombol ini mungkin teman-teman pelajari sendiri. Apa namanya, nggak perlu saya perjelas satu persatu kayak bold, habis itu di sini ada apa posisi huruf seperti itu. Di sini teman-teman bisa coba sendiri. Nah, kalau seumpamanya di sini teman-teman ada namanya marge and center. Jadi marge and center ini biasanya kalau semuanya 4 halaman atau 6 halaman seperti ini, kita akan gabungkan seperti ini ya. Nah, ini akan jadi satu halaman seperti ini, teman-teman. Jadi kita nulis dia hanya satu. Kalaupun kita mau tengahkan ya teman-teman tinggal klik yang ini, dia akan di tengah seperti ini. Nah, di sini teman-teman general content formatting di sini fungsinya untuk memberikan warna. Teman-teman bisa mau mencobanya. Salah satu contoh mungkin saya mau kasih warna ini, warna apa dengan kode apa seperti itu. Nah, ini conditional formatting. Tetapi teman-teman belum mengarah ke sini. Kalau untuk pemurah Excel, teman-teman bisa pakai cara yang lain lagi. Nah, cukup dasar-dasarnya ini terlebih dahulu dipahami, baru nanti mungkin belajar yang conditional formatting seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan sebuah warna. Nah, di sini teman-teman banyak pilihannya ya. Seumpamanya sama dengan warna merah atau warna apa seperti itu. Untuk penggunaan warna yang ini. Selanjutnya, insert, tombol insert. Nah, tombol insert di sini untuk pivot table, table ini teman-teman nggak perlu belajar dulu karena di sini sudah tingkatannya sudah lebih tinggi. Nah, kita mungkin belajar tentang penggunaan ini, penggunaan grafik. Nah, teman-teman kalau menggunakan grafik itu kan tinggal ini salah satu contoh ada Excel saya. Nah, kalau teman-teman menggunakan grafik itu kan cukup di blok saja. Habis itu kita mau pilih insert, mau grafik yang mana nih? Salah satu contoh saya mau grafik yang ini, tipenya seperti ini. Nah, dia akan langsung otomatis ada grafiknya seperti ini. Cukup mudah ya untuk membuat grafik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menu-menunya sudah paham di sini, habis itu di sini ada word art. Word art ini kita membuat tulisan besar. Nah, seperti ini. Biasanya kalau untuk judul atau seperti apa, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di sini mungkin ada simbol. Simbol biasanya kalau semuanya klik di sini, kita mau insert simbol, semuanya yang nggak ada di di keyboard, kita bisa menggunakan ini, semuanya 1/6 seperti itu. Habis itu insert, dia akan 1/6 seperti ini. Ini adalah fungsinya simbol. Simbol ya, fungsinya simbol. Berikutnya pack layout. Pack layout di sini untuk menyeting hasil cetakan ya, hasil cetakan seperti ini. Jadi kalau kita mau print preview atau print area, tinggal blok seperti ini. Print area, setting print area seperti ini. Udah tersetting print area. Habis itu tinggal kalau semuanya preview, tinggal ini klik ini, habis itu print preview. Nah, di sini print areanya hanya ini saja yang tercetak, teman-teman. Karena hanya print area. Di sini untuk page setupnya juga di sini. Nah, kalau kita sudah paham yang pack layout, berlanjut ke formula. Formula di sini ini untuk belajar rumus Excel ya, rumus-rumus Excel. Jadi teman-teman bisa belajar di video saya sebelumnya. Saya sudah ada tentang rumus-rumus Excel. Ini udah untuk tingkat lanjut. Berikutnya tentang data. Nah, data di sini teman-teman, di sini banyak sekali menu ya. Menu di sini ada namanya menu sortir. Ini sortir ya. Nah, kita bisa seperti ini. Kita blok semuanya, kita mau mensortir ini, kita urutkan nih namanya. Kita bisa lakukan seperti ini, sort dari A sampai Z. Oke. Oke. Ntar dulu. Sorry. Ini pilih yang anunya dulu. Kolom C. Kolom C. Oke. Nah, di sini berurut ya namanya ya, berurut ya A B C
seperti ini. Ini adalah fungsi dari sort. Nah, habis itu filter. Filter itu untuk memfilter. Salah satu mungkin kita blok lagi di sini. Kita mau coba filter. Filter klik di sini. Nanti dia akan tombol seperti ini. Tetapi kalau teman-teman harus kita klik yang paling atas dulu ya. Ada yang kecil ini di atas. Jadi filternya itu di atasnya. Klik filter, nah di atasnya. Jadi kalau kita ke bawah kan, nah seperti ini. Dia harus ada space seperti ini. Sebabnya kita mau filter nama-nama di sini. Di sini nama-namanya muncul semua ya. Kalau kita cabut, kita cuma bejo ireng, kita klik bejo ireng, oke. Nah, dia hanya bejo ireng yang muncul. Kalau kita select semuanya, oke, akan tampil semuanya. Sebabnya kita di sini kita pilih yang angka hanya 80 saja. Oke, 80 ada 2 orang seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk mempermudahkan pekerjaan. Berikutnya, nah ini kita matikan saja. Berikutnya, oke. Berikutnya di sini nggak ada yang terus. Habis itu review. Review di sini nggak ada. View. Nah di sini untuk pengaturan cetak printer ya, untuk pengaturan cetak printer atau full screen. Nah di sini fungsinya teman-teman bisa lihat nih di sini. Di sini habis kita blok, salah satu contoh kita blok seperti ini. Habis itu kita klik yang ini, pack preview. Jadi hanya area yang kita setting. Nah, hanya area yang kita gunakan saja yang aktif. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini fungsinya dari pack preview. Nah, kalau yang free pens yang ini adalah fungsinya untuk semuanya kita biasanya kursor begini ya. Kita berharap nih kalau datanya banyak yang bagian atas ini tetap diam. Nah, kita cukup fungsi klik di bagian atas. Habis itu kita free pen yang ini klik. Nah, teman-teman akan tetap nih nomor nama ini tetap. Kalau kita data kita banyak, jadi di sini judulnya tetap. Ini fungsi dari free pens yang ini ya. Oke, kalau mau nggak aktifkan tinggal unfreeze. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya. Nah, jadi untuk pengenalan menu-menunya seperti itu. Untuk pengenalan menu-menunya kalau teman-teman sudah bisa, silahkan dipraktekkan. Nah, untuk berikutnya apa saja sih yang harus dikuasai seorang administrasi kalau kita mau belajar untuk seorang pemula? Yang pertama, kalau di Excel itu kita delete dulu ya. Kita delete. Habis itu mungkin kita kembalikan lagi. Nah, kita kembalikan. Nah, kalau teman-teman pemula itu yang pertama untuk belajar untuk Excel yaitu membuat kolom. Membuat kolom. Gimana sih cara membuat kolom yang cepat? Jadi, kalau di Excel itu kolom rumus yaitu saja angka-angka. Nah, kalau kita membuat kolom ini cukup mudah ya. Kalau kita seumpamanya kita gunakan ada 5 kolom seperti ini. Kita satukan merge. Ini kita satukan. Kita semuanya judulnya daftar huruf besar semua. Daftar hadir seperti ini ya. Habis itu di sini kita mungkin ada nomor, nama, ada nick, habis itu jabatan, habis itu lain. Nah, mungkin ada kolom-kolom seperti ini. Nah, kita ketik seperti ini, habis itu kita arahkan. Nah, seperti ini. Kalau semuanya kolomnya mau sekaligus sama, kita blok saja. Habis itu teman-teman tinggal klik, habis itu teman-teman tinggal geser seperti ini. Dia kolomnya akan sama. Tapi kalau teman-teman mau menyesuaikan sendiri ya tinggal seperti ini, tinggal tarik-tarik seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, habis itu untuk memperbesar ke bawah tinggal seperti ini. Nah, kalau seumpamanya di sini nih, kita mau tuliskan 1, enter, habis itu sama dengan atas tambah 1. Nah, kita tinggal tarik seperti ini. Tinggal tarik, nah ini angkanya sampai 15. Nah, kita tinggal blok, habis itu kita tinggal tengahkan. Mungkin yang ini juga di blok, tinggal tengahkan seperti ini. Nah, yang ini udah cocok. Habis itu ini kok kolomnya, nah ini kita besarin. Yang kolomnya kok terlalu kecil, kita bisa besarin secara bersamaan. Kita blok seperti ini, habis itu kita besarin sedikit. Nah, seperti ini, jadi besar ya. Nah, berikutnya kita tinggal buat kolomnya. Kolomnya seperti ini, tinggal di blok, judulnya terlebih dahulu, format cell, kita bedain yang di atas, border, kecepatan ya. Jadi di blok, klik kanan, format cell, habis itu bordernya ini kita kasih yang besar, yang ini mungkin. Nah, tinggal diklik seperti ini. Nah, jadi sudah ya. Habis itu yang bawah lagi mungkin kita blok lagi, klik kanan, format cell. Karena yang di atas sudah ada, kita kasih klik yang kecil, tapi kita klik manual di bawahnya. Kolom-kolomnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi ya. Daftar hadirnya mungkin kita tulisannya kita perbesar.
14 mungkin tulisannya, atau terserah teman-teman kombinasikan sendiri. Nah, ini kan tulisannya agak ke bawah nih. Teman-teman tinggal kalau mau centerkan di tengah, tinggal di blok seperti ini, klik yang di sini, klik kanan, format cell. Habis itu di sini apa namanya? Untuk alignment-nya di sini vertikalnya kita masukkan center. Oke, nah dia akan ke tengah semuanya. Dia akan lebih rapi seperti itu. Nah, setelah itu kalau teman-teman di sini nih ada yang bingung kadang-kadang, Mas, kok di sini nggak ada ya apa namanya kolom-kolomnya ini? Biasanya kan hilang tuh. Teman-teman harus perhatikan nih ya. Di sini di view di sini tadi saya belum menjelaskan ya tentang grid length, formula bar, habis itu yang ini rule. Nah, ini teman-teman kalau seumpamanya mati, salah satu contoh mungkin grid line-nya saya matikan. Nah, ini kok kolomnya kosong ya? Kok nggak ada garis-garisnya ya? Ini grid line-nya berarti nggak aktif. Habis itu formula barnya. Formula barnya itu yang ini. Formula bar ini untuk memasukkan rumus Excel. Nah, kalau ini nggak aktif, otomatis nah kita tinggal masuk ke view, baru formula bar. Headline, nah headline-nya itu yang ini. Yang ABCD ini sama yang ini hurufnya. Kalau kosong begini kan aneh. Jadi kita harus conteng. Jadi teman-teman harus biasakan ya, harus paham nih di menu-menunya ini fungsinya apa saja. Nah, kalau sudah bikin kolom seperti ini, cukup mudah ya. Kalau bisa ngetik ya tinggal ngetik nomor 1, 2, 3. Nanti kita kombinasikan nih mau disortir atau diapain, kita tinggal lihat di sini. Di sini ada sort, ada filter yang saya sampaikan tadi, yang saya apa namanya? Pengaturannya saya ajarkan seperti itu. Nah, untuk cara nyetaknya, nah ini cara nyetaknya ya. Tadi saya sudah ajarkan di sini. Nah, gimana ini? Ini kan pack 1, pack 2. Tadi pakai cara ini ya. Pakai cara preview, pack break preview. Ya, ini kan. Nanti kalau teman-teman mau cetak full, tinggal digeser saja. Nah, digeser full, dia akan full. Habis itu kalau kita mau ini preview, kita klik print preview. Ini kan berdiri nih. Kita mau cetak yang tidur. Tidur pack setup. Tidur tuh apa namanya? Landscape ya. Nih, landscape. Tinggal diklik yang ini pack setup. Habis itu landscape. Oke, dia akan tidur. Nah, kalau teman-teman ini kok kurang besar ya. Aku mau yang lebih besar lagi, pack setup lagi. Habis itu kita tinggal persentasenya kita gedein nih. Semuanya 120. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya. Print tinggal print, habis itu tinggal pilih printernya, cetak. Oke. Nah, gimana? Cukup para pemula untuk belajar Excel itu sangat mudah ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah jago tentang Excel, nggak perlu putar video ini, karena ini video memang khusus pemula, karena banyak sekali pemula-pemula di channel YouTube saya yang bertanya tentang Excel. Jadi tolong dong buatkan tutorial Excel, Mas. Nah, ini saya buatkan tutorial benar-benar dasar ya. Kalau teman-teman mau belajar yang tentang rumus-rumus, ini di video saya sebelumnya, teman bisa lihat di video saya itu ada rumus-rumus konta, sum, rank, countif, if, VLOOKUP, lookup, lower, upper. Nah, if 2, if penggunaan if-nya ada 2 jenis. Itu teman-teman silahkan lihat di video saya atau cari di beranda apa namanya di beranda YouTube, namanya rumus Excel. Nah, itu ada video saya 10 menit belajar Excel. Oke, sahabatku, mungkin itu saja untuk video saya hari ini, bagaimana penjelasan dengan cara mudah belajar Excel dengan cepat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.